Saya ke belakang, loh, ono ya arek-arek ki nggone iki. Mbok celkunik, terus ono lawang seret metu mereka. Ada aja tempatnya untuk merokok. Mungkin sebelumnya belum ada, tapi malaikat kan sayang, terus buka ke malaikat gitu. Bisa loh mereka. Kecuali di Australia. Di Australia suatu saat di homestay, jadi masing-masing Kiai Kanjeng dua orang diminta oleh masyarakat Australia untuk nginep di rumah, banyak rumah, terus diambil 2 orang dibagi gitu kan. Nah Pak Nevi kebetulan tuan rumahnya tidak merokok. Nah Pak Nevi bingung dia, akhirnya cendeloi disebukanya segini. Iya Pak Nevi konangan gitu Mas ya. Dan itu semua tidak ada transaksi Mas, kita ke luar negeri Mas, tidak ada transaksi. Itu saya sedih sebenarnya, saya sedih. Dan ada pertengkaran juga di antara kita. Tapi hidup itu harus ada pertengkaran, tidak boleh tidak ada pertengkaran. Karena kadang-kadang pertengkaran itu seperti yang dibilang Cicit, dibilang Joko tadi, kalau ideologi harus pertengkaran. Di Madura ada yang namanya caruk ya Pak Muzamil ya. Caruk itu kan masalah martabat. Milih mana Anda rumah tangga yang bertengkar tiap hari, mengganggu tetangga-tetangganya, lempar piring, apa meneh ya, mecah kaca, gelas dibanting segala macam sehingga tetangga dengar semua, karena salah seorang di antara mereka selingkuh. Sementara rumah di sebelahnya tenang, ada lagu yang mengalun tentram karena kedua-duanya selingkuh. Anda milih yang mana? Anda milih yang mana? Jadi Anda sekarang jangan ada gerakan kedamaian, gerakan keadilan, karena kuncinya itu keadilan. Kalau ada keadilan akan damai. Damai itu akibat, bukan sebab. Sebabnya adalah keadilan dan ketertataan, halal bihalal, ridho biridho satu sama lain, maka efeknya damai. Sama dengan gotong royong, jangan ayo kita gotong royong, tidak bisa. Gotong royong itu efek, dia sebab, dia akibat. Orang dengan rela akan gotong royong kalau ada interaksi sosial yang memang transparan dan adil satu sama lain. Maka orang dengan sendirinya gotong royong. Tidak bisa ada gerakan gotong royong nasional, tidak bisa. Kamu tidak adil kok. Itu loh teman sekalian. Nah Kiai Kanjeng ini kenapa bubar? Sebenarnya bubarnya itu kita ringan-ringan aja. Pokoknya Toto sebagai Presiden Kiai Kanjeng, Toto Raharjo tadi, wes bubar baik, di SMS semua. Yang sing ora setuju segera ke rumah Toto. Ya teko kabeh. Jadi ora sudah bubar toh, sederhana. Tapi kan sudah kita tempuh keberanian untuk tidak. Nah kita ini kan takut untuk tidak, sampai mencuri, sampai deposit, sampai segala macam, karena kita takut tidak. Bahwa tidak itu Anda butuhkan supaya iya itu datang dengan murni. Anda harus la ilaha supaya dapat ilallah. Anda tidak pernah la ilaha dilatih, gimana mau ilallah? Padahal Allah sudah kasih Ustaz, tiap hari itu 5 kali. 5 kali, kalau masjidnya 10 berarti 5 kali 10, 50 kali. Jadi Anda itu hidup itu pokoknya temukan hal-hal yang membuat Anda kagum sama Allah, gitu ya. Lihat kuku, lihat misalnya imam, lihat wajahnya kagum, Allahu Akbar, Allah, gitu kan. Nah, adzan tadi hatinya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus maka terus dia akui kembali Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu. Itu gak karena dia kagum. Kemudian karena dia sudah mengakui, kemudian dia saya tak sholat beneran, hayya ala sholah, hayya ala falah. Setelah Anda kagum, terus Anda bersyahadat, terus Anda sholat, Anda akan dapat kemenangan, hayya ala falah, hayya ala falah. Ini orang cari kemenangan jojuk hayya ala falah dok, nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai syahadat, nggak pakai hayya ala sholah. Hayya ala falah ini tiap hari kita dikasih strategi oleh Allah untuk menang. Tapi tidak pernah waktu azan itu tidak pernah mikir artinya. Ya apa ini? Kalau ibarat orang bersuami istri itu mestinya kan
sama istri itu kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus diterapkan bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada istri. Ya Allah, istriku, karena ada kau maka hatiku tenang, aku ada tempat untuk pulang kalau capek dari kantor, kan gitu. Alhamdulillah bin ar-rahmanirrahim, apalagi kau penuh kasih sayang kepadaku, kan gitu. Terus apa, Maliki Yaumiddin, engkau raja di rumah ini, aku menteri luar negerinya, kan gitu. Terus iya karena butuh, iya karena nasta'in, pokoknya kalau aku butuh dek, kamu yang saya minta, aku tidak akan minta kepada siapapun saja, kan gitu. Itu terapan horizontalnya. Loh, apa gunanya ayat-ayat itu kalau tidak untuk membuat kenikmatan yang halal dan thayyib di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam rumah tangga bersuami istri, gitu ya teman sekalian ya. Jadi Kiai Kanjeng sekali lagi, mereka pernah sering bertengkar dan kita pernah bubar, tapi bubarnya tidak sampai sejam karena pengumumannya kita bubarkan karena ini, kalau tidak setuju silakan datang ke rumah, ya teko kabeh, ora sudah bubar ya wes, akhirnya latihan lagi, kan gitu. Itu teman sekalian. Oke Ina, jadi saya kira yang ingin saya tegaskan adalah tajallinya Allah itu tidak hanya bahwa Allah membantu kreativitas kita, seolah-olah Allah ikut menggerakkan tangan kita dan melonggarkan tenggorokan kita, tapi Allah juga bertanggung jawab atas nafkah kita di rumah. Dan itu Kiai Kanjeng membuktikannya 22 tahun. Yang dibuktikan bukan kehebatan Kiai Kanjeng dan saya, yang dibuktikan itu adalah bahwa Allah benar-benar sayang kepada orang yang cinta kepadanya. Dan kalau bisa Anda meskipun tidak 100% dicoba itu, berani Anda, gitu ya. Ini bertaruh loh ini, tapi tidak apa-apa, berani aja. Dan ini buktinya oke kok ini sampai sekarang. Gitu teman sekalian ya. Gitu ya Mbak Ina, Mas Beben, saya persilakan diteruskan. Saiki jam piro? 2:30. 2:30. Pak Muzamil nanti tolong dipuncai dengan, atau Pak Muzamil dikit apa-apa? Masih ada pertanyaan, ini cukup lengkap ya untuk kali ini ya, cukup lengkap untuk Kiai Kanjeng ya. Masih banyak sebenarnya, tapi tapi tidak mungkin dalam satu maiyahan meskipun 7 jam bisa kita habiskan semua, karena cerita tentang Pak Nevi saja itu butuh 35 hari ya. Kesetiaannya, disiplinnya segala macam, ya ngising di hotel Sheraton kleru nggone. Begitu wis telotok, lu kok rano bolongan nih. Karena ada 2 tuh Mas, kloset untuk veol, kloset untuk kencing, ya ada langsung jerot. Tapi karena dia guru yang sangat bertanggung jawab, ya dia langsung resikonya ditanggung, diambili Mas. Jadi sampai hari ini belum ada teman Kiai Kanjeng yang mau salaman sama dia. Asalnya nggak tangan tengen lah ini. Jangan gitu lah ya. Allah, indahnya hidup ini ya Allah. Kui nak di komik ki apik ta kui. Framen televisi kala apik banget ki. Serwot. Terus diambu. Wah, ya. Oh alah, Nevi. Sebenarnya kisah maestro itu, ini beberapa poin saya mau melengkapi apa yang sudah diselenggarakan. Setelah itu nanti mungkin Pak Sobari, terus Mas Beben lagi, terus nanti kita puncai. Jadi ketika saya sama Ari Blodong itu recheck tempat pementasan di Napoli, di Conservatorio di Napoli, D-nya bukan bahasa Indonesia, itu satu pusat musik klasik di mana hampir semua pemusik klasik pernah pentas di sana ya Mas Blodong ya. Vivaldi, Wagner, pokoknya semua dimonumenkan di sana. Dan saya sama Mas Blodong ngecek tempatnya, rundingan sama penyelenggara dan seterusnya. Sampai sana saya menyadari wah ini ada bahaya. Jadi saya kemudian pulang ke Roma sama Mas Ari. Saya runding sama temen, iki aja kaget, iki besok kalau kita pentas di Napoli itu saya akan dijunjung-junjung di pundak mereka dan disebut maestro. Saya minta izin dulu kepada Kiai Kanjeng, kui maestro kui piye kui, kok njur kok aku dadi maestro, aku nyaron raiso, gitar raiso, kok maestro piye? Terus Jijit jawab waktu itu, Jijit yang jawab di tempat makan pagi itu, kui jawabnya piye Jit? Maestro itu apa sebenarnya? Tolong Jit.
Sini aja, Cid, sini aja, nek kangeran rene wae kowe. Supaya saya tidak manipulasi, Cicit menjawab pagi itu, sebab saya tidak mau dimaestrokan. Cak, Ya. maestro kui. Waktu itu saya bilangnya, Cak, maestro kui seseorang yang dianggap mempunyai kelebihan, mempunyai pengalaman banyak dan mempunyai ilmu banyak tentang sesuatu hal. Kebetulan karena Cak Nun ki dianggap, dan kami juga menganggap Cak Nun meskipun tidak seperti yang Cak Nun bilang ora iso gitar, ora iso ngopo, ning Cak Nun ki bisa meramu sesuatu. Jadi sumber bunyi apapun yang menurut Cak Nun itu suatu hal yang menarik, itu bisa diungkapkan, dan kebetulan teman-teman bisa menerima apa yang dianu Cak Nun, sehingga oh maksudnya ini, oke, jadi kita lakukan sesuatu, sehingga seorang maestro itu mungkin bukan mesti harus seseorang yang memang ahli musik, tapi memang seorang yang memang mempunyai sesuatu kelebihan dan pengalaman yang mumpuni, dan kami pun menyetujui itu, ceritanya gitu. Ya, jadi yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng sebenarnya begini. Saya yang ngawasi, saya menentukan iki ngene wae aja ngono. Iki diunggahke, didukke, iki didawake, iki di-rate dan seterusnya. Saya menentukan itu. Perhitungan saya adalah satu, perhitungan musikal, Ben. Nomor dua, perhitungan koordinat musik Kiai Kanjeng di tengah dunia musik yang lain. Nomor tiga, kehadiran musik ini di dalam peta pikiran dan hatinya masyarakat yang bermacam-macam, dan itu harus saya aransir sedemikian rupa. Jadi saya ngenyang Kiai Kanjeng, saya tawar begini begitu, termasuk ketika saya bikin sekian lagu itu juga saya aransir berdasarkan perhitungan-perhitungan seperti itu. Dan bahkan di Kiai Kanjeng, maestro musik tidak mungkin bisa memimpin Kiai Kanjeng, karena yang diperhitungkan di Kiai Kanjeng adalah hatinya orang banyak. Kemarin di UNER musiknya sama sekali berbeda dengan UNIPA. Kemudian kita ke desa di desa Kates di Kecamatan Prambon, Sidoarjo, itu musiknya harus sama sekali berbeda, dan apa yang harus dibunyikan itu saya yang menentukan. Nah, itu jadi kemaestroannya harus kemaestroan sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Itu soal maestro. Tapi saya terus aku tenanan gue di maestroke, njur dijunjung-junjung, di cocktail party, njur diparani karo gubernur dan beberapa tokoh musik di sana, termasuk pastor-pastor. Saya diminta untuk memimpin orkestra nasional di Itali. Mate aku, bongko aku. Dipikir saya ngerti, padahal saya nggak ngerti. Saya itu ngertinya ya apa yang di hadapan saya lakukan gitu dok. Jadi saya alhamdulillah itu tidak terjadi, karena setelah itu sibuk dengan kematian Paus Johannes Paulus II. Oke, itu yang pertama. Gini dok, saya mau melengkapi gini. Workshop kita dengan Kiai Kanjeng mestinya juga sampai ke detail, Mas Beben. Jadi misalnya gini, kalau ngomong Ummul Kulsum, orang Mesir sendiri tidak pernah menyangka bahwa dinamika, kalau anda gini, Ummul Kulsum itu tidak hanya seorang penyanyi, karena dia sebenarnya yang diikuti oleh musik, bukan dia dikasih aransemen terus dia ngikutin musik, enggak. Dia di tengah jalan, dia begitu kreatifnya sehingga musiknya yang mengabdi kepada dia. Jadi berapa per berapanya akhirnya Ummul Kulsum yang menentukan. Nah, itu klop sama Nevi. Jadi kalau latihan itu kita harus siap-siap menengahi pertengkaran antara Nevi sama Blodong terutama. Itu sudah pasti itu, karena Nevi orang mudeng gue watone ngene karo nek sudah gini dia sudah seperti anak kecil, terus engko selali gini dicopot tur karo mangan telo kae ngono kae, njur nek dikur nek dilek sik engko dilek malah njupuk rokok, dadi mangan telo karo rokokan karo ngombe nguduk saron, terus engko kaosnya dibuka, terus iya kok awake iki indah ngono, awake kaya ngono kae ya akhir. Tapi ya kita itu semua yang membuat awet Kiai Kanjeng itu adalah adanya Novi Budianto, karena kita sangat menikmati perilakunya dia yang tanpa dosa sama sekali, dan sampai surga ingin dimasuki oleh Nevi. Sementara Nevi sendiri
mikir-mikir, gampang lah, gampang. Kapan-kapan. Itu Nafi. Ini orang yang paling indah di dunia ini, ya Nafi ini. Nah, saya ingin katakan kuncinya Kiai Kanjeng ada pada Saron sama Bonang sama Demung ya. Kuncinya Kiai Kanjeng. Jadi di Umi Kulsum itu pakaian paling pakai apa jenis jit. Pakaian paling konon. Di sini diganti dengan gamelan. Maka orang-orang Mesir teriak luar biasa dan mereka kaget luar biasa. Sampai akhirnya petugas lampu maupun petugas sound itu keluar dan tepuk tangan dan Allahumma shalli ala Muhammad, insyaallah, Allah ya, Allah ya. Njero ramuni lah, soalnya ora diunekke. Lampune peteng. Saking semangatnya itu kan kok tenang toh al-atrol ilal biya syakul gamil, masya Allah, Allah Muhammad sallallahu. Sampai akhirnya gedung itu gedung di mana Umi Kulsum pentas ya. Jadi terus di Jumhuriyah namanya, di gedung Jumhuriyah. Itu dilarang merokok. Sampai saking senengnya itu akhirnya ngerokok kabeh. Sampai keamanannya sing di bagian ngawasi rokok kuwi malah njaluk rokok Kiai Kanjeng kae iku. Seneng neng ya menderita ya toh. Anggo ming sithik dijaluki terus ya toh. Itu Kiai Kanjeng. Nah, konon dan apa gambus itu diganti oleh Demung, Saron dan Bonang. Itu kan bagi mereka luar biasa mengagetkan, sehingga kita jam session sama grupnya Umi Kulsum itu mereka tidak bisa ngikutin karena kita sudah lama mengikuti Umi Kulsum, mereka tidak mungkin ngikutin Kiai Kanjeng. Jadi sing jenenge Yasir Muawatin jajal pas jam session gini dung sampai entek musiknya sing ngerungok ngene iki ya, ora dadi itu. Nah teman-teman sekalian, saya coba sekarang gini, ini kalau nggak ada Nevi besok-besok pada suatu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini kita agak kerepotan, kita harus bekerja kolektif karena 90% pencipta notasi Saron ini itu Nevi. Dan hanya jiwanya Nevi yang bisa seperti itu. Jadi guru istrinya Nevi itu guru SLB ya, SLBC, sekolah luar biasa golongan yang C, yang paling terbelakang. Akhirnya kita paham, oh pantas bojone Chan siswa SLBC gitu ya. Pantas hanya seorang guru SLB yang bisa meladeni suami seperti Nevi. Itu kita paham setelah mengetahui istrinya adalah guru SLBC itu tadi. Karena memang perilakunya ya di tengah kita sudah Facebookan habis-habisan, bantah-bantahan, lempar-lemparan batu. Nevi dibikinin Facebook oleh Mbak Via. Terus dia mendekati Mbak Via dengan takut-takut. Mbak Via nyun sewu nggih, niki Facebook niku iurane pinten bersasi. Dia coba gue kaya ngono jenius musik gitu. Di nyun sewu sedikit supaya lengkap, di Syekh Imam Badawi di masjid itu terdapat peninggalan Rasulullah, serbannya, telapak kakinya dan sebagainya, dan itu bahkan Presiden Mesir belum pernah diizinkan masuk ke situ. Dan waktu itu saya berpikir ini Ustadz Nur Somad ini yang luar biasa kan gitu. Karena kami diterima di situ tidak sekedar masuk masjid, tapi hampir setengah kilometer itu tentara berbaris untuk menyambut kami, dan aku ngarep dhewe kaya Presiden Haiti gitu. Masuk dan saya jadi serem, jadi mereka semua sholawat, mereka tentara terus sholawat semua, dan kemudian saya masuk urut gitu, saya cium telapak kakinya Rasulullah, saya pegang-pegang semua, kemudian kita menangis dan saya sholawatan keras sekali, dan semua ikut sholawatan, dan saya nekat aja, saya tidak ada urusan mereka lebih pinter, saya tidak ada urusan, pokoknya saya cinta Rasulullah, saya nekat sholawatan, dan Masya Allah luar biasa. Dan ada pengalaman-pengalaman spiritual luar biasa. Semua yang kita selawatkan itu kita sudah ke sumbernya, terutama di Alexandria, di Imam Bushiri, itu juga luar biasa. Tapi pokoknya intinya ya Allah, saya kira tidak ada puasa yang tanpa hari raya, dan saya mendoakan hari raya itu Anda alami, Anda yang akan mendapatkan hari raya itu.
Anda sekarang berumur 20 sampai 35, 40 tahun, berarti Andalah yang akan membuka gerbang peradaban baru di mana Indonesia akan mengagetkan dunia karena selalu diremehkan dan pemerintahnya juga selalu membuat kita diremehkan seluruh dunia, tetapi rakyatnya yang akan menunjukkan siapa diri Indonesia sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin.